Bung Silver, Ya. itu kan kita tahu ada kelompok-kelompok yang menyerang Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu ya. Ya. Terus ada gerakan pemakzulan Gibran, Ya. gitu kan. Terus ada kelompok yang pengen supaya Prabowo dengan Jokowi itu pecah, Ya. gitu kan. Pengen pokoknya diceraikan gitu ya. Hmm. Nah itu kelompok-kelompok itu kira-kira gimana mereka ngelihat hal yang terjadi di Solo kemarin ya. Ya. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi sebelum menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Ya. itu kan, yang partai yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Ya. Jokowi bertekad untuk membesarkan PSI. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, terus kemudian pidato di penutupan dan memberikan apresiasi terhadap PSI. Ya. Ya. Bilang tuh soal logonya, soal nama PSI itu sendiri, mengingatkan dia kepada PSI lama dan seterusnya. Terus juga bukan hanya itu, makan bareng makan di bakmi Jawa ya kalau nggak Ya. salah ya. Pak Prabowo, Pak Pak Jokowi. Jokowi sama Gibran dan Ya. beberapa orang lain ya. Ini kan sesuatu yang betul-betul kalau dilihat dikontraskan dengan manuvernya Roy Suryo, manuvernya para purnawirawan gitu ya. Terus juga kelompok yang pengen memecah belah kedua belah pihak ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan jadi menarik nih kalau apa yang kira-kira Ya. pembacaannya gimana Bung Silver melihat ini? Jadi sebenarnya sangat gampang ya, dan kita juga bangsa Indonesia bisa dengan mudah membacanya bahwa permainan sudah selesai, Mas. Game over. Game over. Baik isu ijazah palsu ataupun isu pemaksulan dan lain-lain. Intinya bahwa saat ini ya kan para tukang adu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini nggak berhasil, Bang. Yang ada sekarang ini menurut saya mereka lagi hancur hati, Mas. Dan juga bisa-bisa stroke loh, Iya, ya iya. kan? Karena udah terbuka lebar-lebar, semua tahu bagaimana kemarin kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu loh. Ini orang pacaran aja kalah gitu loh. Ya kan? Ya, ya, ya. Jadi mau apa lagi? Jadi yang sering saya bilang bahwa ini kan 1 tahun sudah usai Pilpres itu. Ya, marilah kita sadar dan marilah kita move on untuk sama-sama membangun bangsa, ya kan? Supaya Indonesia ini maju di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Mengenai nanti 2029 kita tarung lagi. Ya, jadi intinya Mas bahwa isu mengenai pemaksulan, ya kan? Kita lihat dari mereka bilang umpamanya ada fakta-fakta dasar-dasarnya itu Mas Gibran gak layak, ada pelanggaran konstitusi, fufu-fafa, korupsi Pak Jokowi. Semua ini nggak ada, Mas. Hanya omongan mereka tanpa didasarin temuan, bukti atau alasan-alasan yang jelas gitu. Bukan fakta hukum lah gitu ya. Bukan, Ya, gitu ya, loh, ya. Mas. Omon-omon aja. Mereka mau panggil ahli hukum paling jago 1 juta orang pun mari berdebat dengan saya di Ya, masalah ya. ini. Jadi memang kalau saya lihat sih ini kelar, Mas, ya kan. Masalah pelanggaran konstitusi waktu pencalonan itu kan semuanya putusan MK 90 udah selesai. Ya kan, yang menggugat pun Mas Gibran bukan prinsipal, Mas. Maksudnya Mas Gibran ini bukan orang yang secara langsung yang menggugat di pengadilan, tapi anak-anak muda itu kan, termasuk saudara Almas, yang digugat itu putusan yang mereka menggugat Undang-Undang Pemilu, Mas, nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf Q, yang mengatakan bahwa pasal itu bahwa yang bisa menjadi calon presiden atau wapres dan sebagainya itu penyelenggara negara di atas usia 40 tahun. Ya. Di atas usia 40 tahun. Tapi sama MK ditambahkan bisa apabila sudah pernah menjadi penyelenggara negara. Gitu. Terus putusan itu ada etik MK. Nah, itu udah dibatalin oleh putusan petun yang diajukan oleh Pak Usman. Akhirnya Pak Usman sekarang menjadi majelis hakim di MK lagi, Mas, udah clear.
Ya, terus mereka menggugat lagi waktu kemenangan itu di MK lagi, Mas. Antara 01, 03 nih, menggugat 02 kemenangannya. Kalah, Mhm. ya kan. Terus ada lagi Pak Gayus Lumbun menggugat lagi Petun, membatalkan Prabowo Gibran. Kalah juga. Mhm. Jadi mau ngapain gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi ini udah terus fufu-fafa ya kan. Sampai saat ini kan nggak ada bukti mengatakan itu punyanya Mas Gibran. Jadi jangan-jangan punyanya Roy Suryo, ya kan. Roy Suryo kan ngaco-ngaco ini Mas, Iya, ini iya. orang ini. Artika Sari Devi aja dia bilang itu toples. Ternyata itu banci Thailand, ya kan. Bahkan dia sendiri divonis bersalah karena bikin stupa Heeh, Panci, heeh. stupa Borobudur. Iya, iya, iya. Jadi ini kan orang ngawur, Mas, ya Mhm, kan. Nah, mhm. jadi intinya bahwa terus ada satu lagi mengenai korupsi keluarga Pak Jokowi. Sampai saat ini, Mas, belum ada bukti ataupun putusan pengadilan mengatakan Mmm. bahwa Pak Jokowi dan keluarganya ini korupsi. Iya, iya. Nggak ada. Gitu loh. Jadi waktu dulu pernah mereka Abraham Samad, Said Didu ke KPK mau laporkan itu, ternyata mereka nggak berbukti apapun, Mas. Hanya daftar habis itu pulang, ada doorstop ngomong bahwa baru melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Kan ini aneh, Mhm. lucu bangsa ini hanya dibangun dengan kebohongan-kebohongan kayak gini. Jadi kembali lagi pemaksulan ini menurut saya clear nggak mungkin berjalan Mmm, karena mhm. di partai-partai pun, di koalisi pun nggak ada yang membahas. Iya, iya. Makin anyep kan? Makin anyep. Udah Terus gitu kan mereka para purnawirawannya juga kan agak merotoli kan, sudah makin sedikit gitu kan. kan memang sedikit Memang dari sedikit ya. dari ribuan Mhm. purnawirawan dan veteran, Mas. Mhm, mhm, Yang mhm. benar-benar berjuang untuk bangsa kita ini kan veteran-veteran nih. Nah, ini dan mereka ini kan Pak Prabowo juga cuekin, maksudnya mereka Mhm. mereka mau minta Pak Prabowo, kan Roy Suryo ngomong, "Kalau Pak Prabowo mau jalan jalan ini pemaksulan." Saya bilang, Anda ini mimpi atau halusinasi?" Iya kan, Pak Prabowo begitu membanggakan wakil presidennya, bahkan dalam kampanye katakan, "Wapres saya paten kan?" Mmm. Nah, gitu loh, hebat kan? Masa gara-gara hanya mimpinya Roy Suryo ya kan Pak Prabowo mau bikin pemaksulan, kan nggak mungkin gitu Iya. loh, ya kan. Dan, eee, ya ini kan pemaksulan Pak Prabowo eksekutif, Mmm. ini legislatif ya kan, ada yudikatif, jadi sangat nggak masuk akal. Terus yang kedua Mas, partai-partai itu nggak menggubris ya kan, Mmm. memang memang menurut saya itu bijaksana. Karena apa? Parlemen kita saat ini, DPR ini banyak PR untuk, segegera mungkin mengundangkan undang-undang yang masih menjadi PR, Mas. Mmm. Ada undang-undang PPRT, undang-undang pemilu, undang-undang kepolisian, Iya, iya. undang-undang perampasan aset dan sebagainya gitu loh. Ini yang menurut saya lebih baik lagi kalau mau diterima surat-surat itu ada keluhan petani dari mana, nelayan Mmm. dari Iya, iya, mana, ya iya. kan, masyarakat yang tanahnya dizolimin dari mana, lebih baik itu atau masalah kesehatan gitu. Daripada ini yang memang menurut saya aneh kalau DPR sampai, menerima dan membahasnya. Karena memang nggak ada dasar-dasar hukum dan konstitusinya, Mas. Gitu loh, apa yang mau dibahas, Iya, iya. ya kan. Nah, jadi kembali lagi Tapi semuanya mereka juga kelihatannya juga di kalangan, sejumlah kecil purnawirawan itu kayaknya udah mulai frustasi juga kan, ada yang ngancam mau menduduki parlemen segala kan. wah itu kita yang repot, Mas. Oh. Udah tua-tua gitu, saya harus kirim ambulan sama oksigen, ya kan. Iya, iya, Mereka iya. sendiri Pak Prabowo kemarin nggak pernah gubris mereka, yang Pak Mhm. Prabowo terima itu adalah PPABRI, Mmm. eee, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, PPAU, Iya, PP iya. Polri, PPAD. Jadi memang udah zonk, saya pikir Ya ya udah zonk, ya. sudahlah. Kalau kalian benar-benar katanya mencintai Pak Prabowo, mendukung bangsa ini, udahlah jangan adu domba, Mhm, mhm. memaki-maki Pak Jokowi, Mas Gibran, saya nggak mau dipimpin monyet, ya kan. Kan maksudnya kalian ini kan sudah orang tua gitu loh. Mhm. Ya perbanyak ibadah, ya satukan bangsa ini. Kalau Iya. mau bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran, datanglah ke sawah-sawah gitu Mhm, loh. mhm, mhm. Bantu bikin irigasi kayak apa gitu kan, sama seperti TNI Polri yang aktif ini gitu loh. Iya, iya. Sekarang ini kan Kasat, Panglima TNI, Kapolri, wow mana-mana bikin sawah, bantu Mhm, Pak mhm. Prabowo, bikin pengairan, pupuk, ya kan.
ini yang harusnya dilakukan, bukan mengadu domba bangsa kita Ya, gitu. ya. Dengan hanya karena mereka ini, para purnawirawan ini adalah tim sukses Anies. Ini kan tim sukses Anies. Ya, ya. Nggak bisa kita bantah. Iya betul, Fahrul Razi, Iya, terus semua. ada beberapa yang lain yang juga Semua, kan Mas. semua ya. Dan mereka ini yang waktu setelah Pilpres 14 Februari 2024, mereka menggeruduk KPU 18 Maret 2024, minta agar pemilu itu diulang. Karena Prabowo Gibran menang curang. Bagaimana mereka bilang mereka cinta Pak Prabowo? Iya, Mereka pendukung Anies kok, gitu loh. Mereka minta Pak Prabowo dibatalkan gitu kan. Gitu loh. Ya, ini kan omong kosong semua, Mas. Iya. Dan Pak Prabowo tentunya, dan kita masyarakat nggak sebodoh itulah ya kan menanggapi isu-isu ini. Nah, jadi kalau saya lihat sih ini udah game over. Tinggal isu ijazah palsu, Mas. Nah, ini kalau yang gerakan pemakzulan ini kan sudah game over lah. Nah, ini yang ijazah palsu ini yang menarik. Game over juga. Tadi kan Bung Silver bilang si Roy Suryo ini halu gitu kan. Iya. Tapi kan di sisi lain mereka ini kan kayak masih gencar banget kan. Terakhir Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya menuntut supaya Pak Jokowi didatangkan untuk diselidiki diperiksa gitu kan. Gini, Mas. Terus Rismon juga melaporkan jadi ini mereka ini masih terus kemudian ngajak serta ex rektor UGM yang kemudian mencabut laporannya, mencabut tuduhannya gitu. Jadi ini seberapa game over ini menurut Bung Silver? Sangat game over. Jadi gini, Mas. Saya menuduh Mas ijazahnya palsu, ya kan? Atau sertifikat rumah palsu, KTP SIM palsu. Tapi saya nggak punya pegang bukti ijazah ini yang palsu atau ijazah aslinya. Nggak ada. Yang diteliti, makanya saya bilang penelitian Roy. Saya sampai ini satu orang mengatakan penelitian Roy, Rismon, Tifa dengan katanya face recognition terus mereka punya bukti-bukti bukti yang valid menurut saya sih nol besar, Mas. Karena gini, yang mereka teliti itu adalah foto ijazah yang ada di media sosial atau digital. Iya. Bagaimana kita mau bisa meneliti ini gitu loh. Yang harus diteliti itu adalah bukti atau evidence atau ijazah ini yang asli, yang original. Yang original, Mas. Yang analog lah. Analog. Ya kan? Nah, ini baru makanya ini yang diteliti Bareskrim itu yang asli. Yang hasilnya ijazah asli yang identik atau asli dengan ijazah teman-teman angkatan Pak Jokowi. Dan itu sesuai dengan penegasan dari UGM. Dan UGM juga mengatakan sebagai yang membuat ijazah ini mengatakan asli. Iya. Jadi dan mantan rektor UGM kemudian kan mencabut tuduhannya itu kan. Jadi akhirnya mendukung rektor yang sekarang yang menyatakan bahwa itu asli. Gitu. Jadi, Mas, penelitian mereka ini penelitian bohong. Gitu. Karena yang diteliti ini adalah kopian atau digital dari digital dari suatu kopian aja, bukan barang asli. Terus yang kedua, Mas, mereka mengatakan bahwa ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Ya kan udah jelas nih, ya kan? Makanya mereka menggugat, menggeruduk UGM, ya kan? Maki-maki UGM, padahal kampusnya Roy, ya kan? Dia bilang dia cinta, tapi dia bohong. Dihancurkan ini kampusnya sendiri. Terus tiba-tiba ada si manusia nggak jelas namanya Bitor mengatakan tanpa bukti ijazah itu dipalsukan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Jadi ini ada 2 ijazah palsu, Mas. Tapi dua-duanya mereka nggak pegang. Iya. Terus menurut saya alangkah konyolnya tim Pak Jokowi kemarin ketika ijazah dipalsukan waktu nyalon wali kota di Solo.
kenapa dipalsukan lagi tahun 2012 untuk nyalon gubernur? Iya, Tinggal copy paste. iya, iya. Jadi pemalsuannya harusnya sekali doang gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, jadi saya bilang tadi, kalau secara kita orang awam aja, ya kan, eee, kita bukan seperti Roy Suryo yang dia peneliti juga, Mhm, mhm. nggak tahu, referensinya dari mana, dia penyidik juga, dia pengacara juga, Mhm, mhm. semua ada di dia. Iya, Ya kan, kalau kita melihat bahwa ini udah nggak sinkron, Mas. iya, iya. Ya kan, kita orang awam aja Mhm, mhm. membandingkan. Ya, jadi memang nggak bisa mereka meneliti, fotokopian digital itu, Iya, iya, nggak bisa sama sekali, gitu. Nah itu, Mas. iya. Nah, saya dari awal mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini, nantinya, Mas, yang akan terjadi, ya kan, kita akan melihat telenovela atau drama-drama yang dimainkan antara tangisan dan tawa, ketika nanti ini sudah ada tersangkanya. Nah itu soal sudah ada tersangka ini menarik nih, Bung. Ada terdakwanya, Iya, iya, iya. ada Iya, narapidananya. iya, Nah, iya, iya. ini yang menurut saya kita sekarang ini nggak usah lagi kita mau ribut-ribut Mhm. atau apa Mhm, ngotot-ngotot mhm, karena mhm. sekarang ini kita hanya perlu apa, hiburan, Mas. Iya, iya. Hiburan yang dilakukan Untuk oleh mereka ini. lucu-lucuan aja Untuk gitu ya? lucu-lucuan karena yang dari awal saya mengatakan bahwa, eee, pengaduan masyarakat itu saya udah ngomong kemana mana hampir semua media udah ada rekam jejaknya Mhm, bahwa mhm. pengaduan masyarakat, oleh TPUA di Mabes Polri atas tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu itu akan kandas dengan sendirinya. Mmm, Karena nggak punya bukti-bukti dan juga nggak punya legal standing-nya, iya. Mas. Bukti-bukti hukumnya nggak ada. Terus yang kedua, saya juga mengatakan bahwa, eee, gugatan ijazah palsu di PN Surakarta Hmm. dan PN Sleman ini akan gugur atau ditolak. Iya, iya, Dan iya. kemarin yang PN Surakarta itu udah ditolak oleh majelis hakim. Betul, betul. Iya. Karena majelis hakim mengatakan tidak bisa menyidangkan gitu loh. Nah, selain nggak punya legal standing Mhm, pastinya kan. mhm, Dan mhm. ini sama seperti waktu 2 tahun lalu. Ada 2 gugatan juga, Mas, di Mmm. PN Jakarta Pusat, PN Solo, dua-duanya NO ditolak. Mhm. Nah, ada satu lagi gugatan di PT UN, tapi sama mereka dicabut sendiri. Jadi ini hanya menyisakan, Mas, yang saya bilang tadi, laporan, indikasi tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah oleh Mmm. Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Iya. Dan juga laporan indikasi tindak pidana penghasutan oleh teman-teman pengacara Pradi Bersatu dan teman-teman relawan. Mmm. Nah, Itu juga ini udah masuk di Polda Metro Jaya ya, sudah naik sidik laporan? juga. Oh, naik sidik juga Saya ya? besok ini dipanggil sebagai saksi. Oke, besok itu artinya hari sekarang kan Kamis, ini kan iya ini Rabu. Rabu ya, Kamis berarti? Kamis besok saya, Iya, dipanggil ini kan sebagai saksi. tayangnya Kamis malam, jadi pas hari ini ya Ya, nanti. hari ini kan Pak Jokowi dipanggil tadi jam 10 di, Solo? Polres Surakarta, Iya, Solo. iya, dan diberitakan bahwa Pak Jokowi membawa ijazah, dokumen ijazah asli SD sampai Ya, universitas sudah gitu ya? disita. Iya, iya. Nah, jadi yang saya bilang tadi, Mas, ini tinggal kita lihat drama dan Drama, iya, iya, iya. telenovela, baik itu tangis dan tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Heeh. Rismon, Tifa, E Egy Egy Sujana. Sujana udah kabur ke mana udah kan? Terus ini, Mas, dari 5 ini bisa bertambah, Mas. Oke, 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 iya, iya, iya. Pasalnya pun bisa bertambah nanti. Mmm, mhm, mhm. Tergantung penyidiknya Iya, nanti. iya, iya. Hasil hasil apa namanya, penelitian, Pengembangan dari pengembangan dari dari pihak Polda Metro Jaya. Tapi ini menarik soal kemungkinan bertambah ini, karena barusan saya ada video yang Abraham Samad, ngamuk-ngamuk gitu loh. Dia bilang pokoknya kalau saya sampai ditersangkakan, saya akan ya udah hadapi, lawan gitu. sudah kalap itu, Mas, bukan. Jadi mereka ngomong nggak jelas, makin banyak bicara gitu loh. Makin banyak, Bang, pasalnya, tersangkanya, Kalau gitu. Refli Harun malah lebih rileks ya Oh, nyanggapinya Refli ya. Harun hebat Oh. kalau menurut saya. Saya kemarin ketemu, saya bilang, "Bro, wah, lu hebat lah, aman lah lu, jangan masuk di battleground itulah." Heeh, Ya heeh, kan, heeh. dia ketawa-ketawa aja. Jadi memang kalau Refli mungkin dia ngerti hukum, Mmm, Mas. mhm, mhm, Jadi, mhm. saya yakin kalau dia sih enggak. Kalau yang lain-lain ini
ini nggak ada ampun, Mas. Bukan ada intervensi kepada pengadilan, kepolisian. Enggak, ini udah jelas-jelas, jeratan hukumnya itu kita juga nggak bisa, Mhm mhm mhm. presiden pun nggak bisa ngomong gitu loh istilahnya, ya kan. Hakim pun nggak bisa. Lah Mhm ini mhm. jelas kok, apa yang kalian, lakukan itu pidananya ada dan Mhm mhm. jelas, gitu. Tinggal dibuktikan saja di pengadilan gitu loh. Ya ya ya. Nah, terus selain soal ini, soal game over, bagi kelompok yang tadi narasi ijazah palsu, Iya, terus game over bagi, gerakan pemakzulan, juga game over bagi kelompok yang ingin mengadu supaya domba, mengadu domba, ya kan? Itu kan juga mereka istilahnya tadi apa, bisa sakit hati dan bisa stroke ya, bisa melihat kemesraan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di Solo kemarin gitu. iya iya. Nah, tapi upaya adu domba ini gimana Bung Silver melihatnya? Seberapa Ya, seberapa akan tetap bertahan sih? kalau saya melihat memang ada, Mas. Makanya kemarin Pak Prabowo bilang bahwa, demo-demo Indonesia Gelap itu Nah, dibiayai. iya iya. Nah, Itu keras loh pernyataan Pak Prabowo dan itu. itu benar Hmm. 100% gitu loh, Mas, ya kan. Jadi itu Nggak mu gerak apa, Pak Prabowo bilang, bahwa demo Indonesia Gelap, terus kabur aja dulu, Iya, apa itu di belakangnya ini adalah koruptor. Itu tuh benar. Pak Karena Presiden kan nggak mungkin bicara tanpa data kan gitu tanpa ya. data dan tanpa fakta, Mhm beliau mhm. juga kan menerima masukan dari segala macam Gimana intelijen dan gimana Bung sebagainya. Silver melihatnya gimana nih? Ya, kalau kita melihat fakta yang ada benar, kita ambil contoh demo Indonesia Gelap itu kemarin, itu kan ada aliran dana dari pengacara yang korupsi itu, ya kan, yang sekarang ditahan, namanya Hmm, Marcella, Mas. oke. Ada aliran dana dari Marcella ini kepada, salah satu direktur di JAK TV, Oke namanya oke. Tian Bastian atau Mmm, siapalah. mhm mhm. Ada sekitar berapa ratus juta, ada aliran dan Tian Bastian ini udah ditahan juga. Terus ada lagi, Adia Musaki, Mmm, ya itu, ketua Cyber Army, Mas, oke. yang, ada 150 buzzer, dia dapat dapat 800 juta. Mmm, mhm mhm. Kemungkinan mungkin juga sudah ditahan. Jadi kan dari sini kan fakta-faktanya jelas. Nggak mungkin Pak Prabowo ngomong sembarangan tanpa Mhm data. mhm mhm. Nah, jadi kemarin saya bicara dengan, teman, dia bilang, "Wah, itu nggak boleh bilang begitu, mengkriminalisasi, kebebasan Berekspresi gitu ya? berekspresi, Atau iya kritik iya. dari Amnesty Internasional." Oh, oke. Saya nggak tahu siapa namanya, saya agak Mhm. lupa. Terus saya tanya, "Amnesty Internasional pendanaannya dari mana? Mmm. Kalau bukan dari luar negeri?" Nah, tapi ini ya soal, pernyataan Pak Prabowo yang begitu tegas gitu, itu menyiratkan, menandakan sebuah sikap yang bagaimana menurut, Bung Silver ya terhadap bagaimana Pak Prabowo menghadapi kelompok-kelompok yang dia tahu siapa sih pemain belakangnya gitu kan, di belakang Tahu. layarnya, terus apa agenda politiknya dan lain-lain. Gimana, Bung Silver membacanya itu? Pak Prabowo tahu itu. Saya Oke. juga kan diajak diskusi Pak Prabowo, Mmm, Pak Jokowi juga, mhm mhm. teman-teman. Jadi bahwa memang, aktor-aktor bohir-bohirnya ini belum menyatu ya, Mas, ya. Mereka Oke. bermain sendiri-sendiri, termasuk yang dari asing itu kan. Kalau yang dari asing ini kan hanya karena kayak Amerika sendiri ini kan sekarang ini lebih sibuk dengan urusan dalam negerinya, terus urusan dengan antara Palestina, Israel, Mhm. Irak, terus Terus dengan Rusia, Cina. segala macam lah ya kan, terus kemarin kita lihat, USAID juga masih dibekukan. Mhm mhm. Kalau enggak parah kita, Mas, kalau umpama Amerika nggak sibuk dengan urusan itu kan. Iya iya iya. Nah, dan kita lihat bahwa di belakang ini kan yang menurut, eee, hasil informasi, saya ya kan, bahwa ini mantan-mantan penguasa juga. Hanya Mmm, kan mereka nggak saling, ya bahkan oke. mereka juga saling nggak apa namanya, nggak solid lah. Mhm mhm. Mereka juga sebenarnya saling bertentangan, jadi bermainnya itu sendiri-sendiri, Mmm, mhm mhm. gitu. Oke, ini sebagai closing remark-nya nih. Gimana jadi menurut Bung Silver gimana catatan terakhir Bung Silver ya, Ya, sebagai kalau untuk catatan terakhir? PSI sendiri, saya yakin dengan endorse yang cukup besar itu, ya teman-teman PSI secara internal harus solid dan Mmm, benar-benar mau,
berbuat nyata ya, Ya, ya. meminta restu rakyat, dan tentunya kita juga akan mendukung itu. Nah, mengenai kesulitan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini, kembali lagi, mereka sudah mencoba berulang-ulang kan gagal. Kelompok yang pengen memecah belah itu Iya, ya. yang ada kan hanya hancur hati dan stroke ya kan. Jadi kembali lagi menurut saya, itu terserah mereka ya kan, ya kalau mau ya perbaiki supaya menang di Pilpres 2029. Ini kan Mhm. masukan yang bagus dari saya. Jangan Mhm. lagi pakai cara-cara yang nggak baik dan kotor yang nggak bermanfaat Ya. gitu loh. Terus untuk pendukung Prabowo Gibran, pendukung pemerintah, kita juga tetap harus solid. Jangan sampai kita mau adu domba nih. Hmm. Oh ini relawannya Prabowo, ya kan? Ini pendukungnya Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Mas Gibran. Enggak, kita ini nyatu. Kita Hmm. ini adalah pendukung Prabowo Gibran, Ya. gitu loh. Jadi kita kemarin waktu Pilpres, relawan Jokowi, relawan Gibran itu atau relawan Prabowo sudah menyatu menjadi relawan Prabowo Gibran. Hmm. Ya kan? Oke, oke, Nah, ya. saya sendiri adalah wakil ketua tim kampanye nasional, Hmm. yang mana kita semua kemarin itu ikut berkampanye memberikan janji-janji yang harus ditunaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk rakyat hingga berhasil 2029. Mhm. Mhm. Ya, dan kita ingin apa? Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lanjut 2 periode, Mas. Ya. Karena jangan sampai cita-cita kita Indonesia ini menjadi negara maju yang adil dan sejahtera ini, kalau kita nggak kompak, ya kan, kita akan putus di tengah jalan, Mas. Hmm. Akhirnya menghancurkan masa depan anak cucu kita. Ya, Gitu. ya, ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bung Sylvester Matutina atas obrolannya. Dan saya kira ini kita akan punya kesempatan lagi lah untuk ngobrol di episode berikutnya ya. Terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.